Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran katsiran. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila ma yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Atau kama Habib Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumateng sedadak niki bahasa Indonesia apa bahasa Jawa niki biasanya? Campur ya. Nggih, kepada Bapak penasihat masjid, Bapak Wahid yang kami hormati, kami muliakan dan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ketua Remaja Mas Irawan dan semua yang hadir di sini, teman-teman sekalian, ikhwan fillah rahimakumullah, yang sama-sama kita mencari ridho Allah di masa kita hidup di dunia sampai dengan nanti ketika di akhirat. Alhamdulillah, yang pertama dan utama kita panjatkan syukur kita yang tidak henti-hentinya karena Allah Subhanahu wa taala yang maha baik. Allah Subhanahu wa taala maha kasih sayang kepada kita semua, sehingga pada saat malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan lagi dan lagi untuk bermuajahah bersama-sama, berkumpul di tempat yang paling mulia di muka bumi. Jadi kalau orang ditanya mana tempat yang paling menyenangkan di muka bumi, nah, ini jawabannya masing-masing tadi dikatakan di alun-alun. Saya itu baru pertama kali lewat alun-alun Pengking Pak, terakhir 2014. Ini baru lewat lagi ke sini tahun 2023, kira-kira tahun ini. Sangat tahu perubahannya sudah sedemikian rupa, ternyata jadi pusat keramaian. Itu kalau makin sore malam minggu makin ramai sih. Tetapi ada tempat di muka bumi ini yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di samping ada mall yang menyenangkan, yaitu apa? Di masjidnya Allah, karena masjid adalah rumahnya Allah. Maka orang yang suka pulang pergi ke masjid, sampai Nabi Muhammad SAW sabdakan, maka ketahuilah bahwa dia adalah orang yang beriman dulu. Jadi sampai parameter orang beriman itu suruh menyaksikan kalau dia ini suka pulang pergi ke masjid. Dan mudah-mudahan kita ini termasuk di dalamnya sebagai hamba yang beriman, yang hari ini kita bersyukur kepada Allah karena diberikan kemuliaan dan kesempatan, kemudahan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersama berkumpul di masjid yang mulia ini. Yang kedua, tak lupa salawat dan salam tercurah-curah kepada junjungan kita Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang atas perjuangan beliaulah, pengorbanan beliaulah, sehingga kita hari ini yang hidup di sini Pengking Gewakit. Ini maksudnya Pengking. Di Pengking, Boyolali, di Jawa Tengah, di Indonesia yang secara geografis kita jauh dari tanah Hijaz, tanah Arab, di mana Nabi Muhammad SAW diutus, dilahirkan, dan kita jauh dari masa kenabian sekitar 1400 tahun yang lalu. Tetapi kita hari ini bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Maka ini semuanya tentunya
kita punya hutang budi yang tak terbalaskan kepada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantasnya kita ini banyak bersolawat kepada beliau. Ikhwani fillah rahimakumullah, saudaraku sekalian yang sama-sama kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi sudah disampaikan, dikenalkan, katanya tak kenal maka tak sayang. Nama saya sudah disampaikan, saya ini lulusan pertanian UNS, masuk tahun 2000, lulus 2005. Sebelumnya di SMA Negeri 7 Solo, katanya SMA artis katanya. Ini nggak ada artis hebat pas saya masuk. Saya SMP-nya dekat rumah, SD-nya dekat rumah. Jadi memang saya dulu lulusan pertanian pernah. Setelah lulus itu pokoknya gini, kalau kita sekolah itu, ini kan semuanya sekolah ya. Yang SMP ngacung, SMP banyak ya. Yang SMA, anak saya yang pertama kelas 3 SMP, kelas 3 SMP ya di pondok. Yang kedua cewek kelas 2 SMP. Jadi kalau dulu saya sekolah, saya kuliah itu, orientasi saya itu ketika sekolah kuliah, ya jujur saya itu kenal agama baru ketika lulus SMA. Jadi mulai SD, SMP, SMA itu jujur tidak kenal dengan agama, ya kayak gitu. Tapi ketika mulai mau lulus SMA, alhamdulillah dapat hidayah Allah. Ini gara-gara cuma pesantren kilat, sepele. Pesantren kilat tapi di luar, bukan di masjid tapi di luar. Sambil rihlah tadabbur alam. Di sana 3 hari sama SMA 4. Saya SMA 7 sendiri, yang lainnya SMA 4 dulu. Jadi kita tuh di sana tadabbur alam, rihlah di tempat wisata. Ya namanya anak muda tentu ya senangnya wisata. Apalagi saya dulu itu punya hobi hiking, Pak. Jadi dari SD saya suka bela diri, SMP, SMA jadi atlet, kemudian ya namanya orang suka bela diri kan dia pasti punya energi yang turah-turah, adrenalinnya turah-turah. Kalau saya lihat hari ini, pemuda hari ini adrenalinnya kurang, karena semuanya sudah larinya kemana? Ke HP. Kalau dulu saya itu ketika sudah berhenti jadi atlet SMA kelas 2, saya nyari hobi yang menantang. Cuman 2, balapan sama naik gunung. Balapannya dalam zaman dulu masih balapan liar, ya karena belum kenal agama ya. Tapi kemudian setelah itu saya nyari, dapatnya hiking. Jadi setiap gunung di Jawa ini, Pulau Jawa, alhamdulillah sudah saya daki. Alhamdulillah, kalau dulu belum ada zaman HP ya, jadi kita naik gunung betul-betul niatnya ya untuk menghayati alam kalau waktu itu ya, untuk merasakan bagaimana ciptaan Allah. Jadi kalau kita di atas gunung itu cilik banget, merasa kecil sekali dibandingkan kita yang hari ini kalau di rumah. Maka adik-adik sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman billah rahimakumullah, saya lulus SMA masuk di universitas. Saya dulu maaf perokok aktif mulai kelas 3 SD. Jadi sejak kelas 3 itu seneng rokok, wis nakal ramu sampai SMA. Tapi waktu itu saya niat, pokoknya kalau keterima di universitas negeri saya mau berhenti semua, nakalnya berhenti. Alhamdulillah doa saya dijawab Allah. Tapi di samping itu saya juga punya niat kalau saya nanti mau kuliah, saya ini mau naik gunung tertinggi yang di Rinjani, Pak. Punya nadar tuh aneh-aneh. Pengen naik gunung Rinjani itu seminggu. Itu kalau dulu sekitar 1 juta. Tapi begitu saya kenal hidayah agama, saya mikir, karena sering Pak kalau saya naik gunung tuh pernah nyelamatin rescue orang yang terjerumuh di jurang, kondisinya mati. Jadi saya mikir kalau saya naik gunung, mati di gunung tuh bukan mati syahid, tapi mati sangit. Karena ketemunya berhari-hari. Loh iya. Jadi kan kalau naik gunung, suatu saat kalau ketemu mayat itu tidak ada mayat yang fresh. Karena selalu mayat itu ketemunya sekian berhari-hari setelah kejadian. Jadi matinya sangit, bukan mati sangit. Maka saya mikir waktu itu, wah, ini ya taktik-taktik yang Rinjani yang mati, matinya malah mati sangit. Terus akhirnya saya nadanya tak balik. Saya dulu gondrong, Pak, dari SMA tuh gondrong, terus nakalnya ngomong, ini gondrong meneng. Jadi saya nadar
keterima alhamdulillah di UNS. Nadanya tak ganti, yang dulunya seminggu naik gunung tak ganti seminggu puasa. Ya seminggu puasa rada mending ya, daripada seminggu naik gunung mati sakit kan. Terus akhirnya pelan-pelan saya nyari majelis taklim karena kita ini pemuda. Ini kalau potensinya mungkin pernah disampaikan di sini tentang potensi pemuda. Jenengan tahu siapa orang-orang yang merencanakan adanya proklamasi kemerdekaan? Ini semua pemuda. Loh iya, kalau kita bicara sejarah negeri, ini semuanya dari pemuda. Dan yang masuk Islam pertama kali dari kalangan pemuda itu siapa? Ada yang tahu enggak? Kalau wanita yang masuk Islam pertama, ayo yang sekolah ini, Siti Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi. Kalau pemuda yang masuk Islam pertama siapa? Sahabat Ali radhiyallahu anhu. Bicara nom, udah ngerti kabeh. Tidak apa-apa. Maka waktu itu saya kuliah, orientasinya pokoknya sekarang yang namanya pemuda itu kan kita masih punya orang tua. Baktinya kita kepada orang tua itu bukan dengan memberi uang kepada orang tua kalau masih sekolah, tetapi bagaimana memberikan prestasi belajar yang terbaik untuk orang tua. Karena orang tua itu sudah susah payah. Apalagi ayah kita yang bekerja, kadang hujan-hujanan, panas kepanasan untuk bagaimana nyekolahkan kita. Maka kita itu kalau sekolah, bayangke orang tua kita sing rekoso bagaimana beliau-beliau ini sampai seperti itu membiayai kita. Terus pokoknya kalau sekolah mikirnya cepat lulus bijinya apik. Maka setelah itu saya lulus, kerja pertama kali di kebun sawit di Kalimantan. Kemudian selesai saya pindah di Jawa, kebetulan ada PT Jarum buka lowongan dengan pengalaman di sawit. Wah itu pertama kali. Jadi kalau di pekerjaan nanti kalau dengan ditanya minta gaji berapa, wah itu pertanyaan menjebak. Kalau di perusahaan itu ditanya minta gaji berapa. Di sini kan testingnya banyak. Ada tes tulis, wawancara. Nah di terakhir itu biasanya kalau di pekerjaan ditanya minta gaji berapa. Saya di Jarum itu tahun 2008 minta gaji bersih 5 juta. Nah bosnya tanya, lah kok berani kamu minta gaji 5 juta? Nah ini kalau ngomong gaji ke perusahaan sesuaikan dengan background sama pengalaman. Saya punya pengalaman Pak di kebun sawit. Sekian lama saya sebagai surveyor tanah dan agronomis di sana. Jadi saya tahu hama penyakit tanaman di sawit dan bagaimana cara mengatasi. Roda pemaki. Kalau nggak pemaki nggak bisa nanti angkanya 5 juta keluar. Nah, waktu itu padahal saingan saya ada UGM, ada IPB. Si pertanyaan-pertanyaannya lucu. Saya UNS Pak, underdog dulu Pak. Di UNS itu kan jadi kampus paling murah di Indonesia. Dulu waktu saya. Satu semester cuma 200.000 Pak. Saya tidak masalah. Ya alhamdulillah di situ. Tapi jiwa saya kan jiwa anak muda. Saya itu 6 tahun main band. Jadi sejak SMP itu saya suka drummer sampai 6 tahun. Nah, saya punya hobi musik waktu itu juga. Dan di Jarum ini ternyata sesuai dengan idealisme saya ya, karena pertanian. Kemudian di sini tadi lewat banyak segeder tembakau di daerah sana tadi. Wah itu pekerjaan saya dulu. Jadi ngajari petani itu bagaimana menanam tembakau yang sesuai speknya PT Jarum. Kalau teman-teman yang ini ada yang merokok nggak? Ya ada sih. Belum. Pasti ada yang merokok. Jadi kalau jenengan rokoknya Jarum, gatoknya sama Jarum, itu saya tahu speknya semua. Saya tahun terakhir sebelum keluar itu di quality control. Jadi di pabrik itu ngekir baku. Jadi ketika ngekir baku itu kalau teman-teman saya yang Chinese itu mereka rata-rata kan lama belajarnya. Alhamdulillah saya cuma seminggu belajar. Jadi rata-rata sebulan sekolah ngekir baku itu. Saya 1 minggu selesai alhamdulillah. Predikatnya baik, langsung saya masuk bidang untuk ngurusi itu. Tapi ya itu waktunya habis. Karena lama juga saya mikir waktu sudah punya istri, punya anak.
Anak saya sangat membantu terus, saya kerja, ini juga berpikir kapan mulai dekat dengan anak waktunya, karena orang tua juga punya tanggung jawab pendidikan agama kepada anak. Maka habis itu saya pulang, terus alhamdulillah bikin perusahaan sendiri. Istri kemudian di rumah membantu saya di akuntan, karena waktu itu di perusahaan juga. Jadi sekarang ini saya posisinya alhamdulillah punya usaha sendiri, dan saya sekarang bekerja banyak dengan anak-anak muda. Jadi saya punya murid menembak itu, saya buka sekolah menembak. Karena menembak itu kan cabang olahraga, tapi saya pakainya yang pakai replika. Kalau pakai menembak api mahal. Menembak api itu sekitar 200 juta. Kalau saya pakainya airsoft, mungkin tahu airsoft gun ya, dengan searching gitu. Nah, saya punya sekolah menembak khusus airsoft karena mulai masuk cabang olahraga. Saya 2018 ketika ada kegiatan itu saya combine dengan e-sport. Waktu itu belum cabang olahraga, e-sport permainan game online itu. Nah, itu belum booming waktu itu. Masuknya cabang olahraga baru sekitar 2019 waktu SEA Games di Palembang. Jadi sekarang ini yang perlu kita sampaikan sebetulnya adalah pemuda itu punya potensi yang sangat banyak sekali. Satu, potensi fisik. Fisiknya pemuda dengan orang tua beda jauh. Dulu waktu saya pemuda, push up, sit up, pull up itu bisa banyak, tapi sekarang Masya Allah, karena faktor usia. Maka fisik kalian, ini potensinya ini kalau digeladi, seorang yang menggeladi fisik, kira-kira tembok kalau dijotosin terus remuk enggak lama-lama? Pasti remuk. Seorang karate di Jepang itu pernah dia demo setiap hari memukul di tembok yang sama, jedek, sampai berubah. Dan saya punya teman SMA yang saya sama kayak gitu. Teman SMA di belakang saya bangkunya, SMA 7. Tapi wongnya ngantukan turunan nih. Cara zaman di ini bahasanya micekan, bosok kasar. Turunan tidak pernah bikin PR, tidak pernah bikin tugas, sedangkan disenani sama guru. Tapi dia punya keahlian. Jadi kalian itu kalau sekolah, kira-kira pelajaran kok nggak masuk, kalian harus nyari sesuatu yang kesukaan kalian ditekuni, dan olahraga harusnya. Karena mengimbangi prestasi. Dan teman saya ini dia senangnya karate, atlet karate jago. Jadi ketika sekolah di sini mau ngantuk, turun nggak pernah ngerjakan tugas, tapi ketika di luar prestasi sampai di Asian Games. Jadi kalau pulang nanti bawa piala, bawa medali, laporan sama sekolah. Padahal kalau di sekolah seringnya dimarahi. Kalau dimarahi hukumannya fisik, Pak. Suruh push up. Ada kancaku kan push up kecil loh, malah push up-nya tangan siji gitu. Kalau kita tangan 2, tangan saya malah tangan 1 lah. Nah, jadi kalau potensi fisik ini digladi, dikembangkan, ini luar biasa. Bahkan tembok saja kalau istiqomah dipukuli terus, jedak bisa hancur. Nanti tangan itu ngapal. Coba aja setiap hari kamu pusat tangannya ngapal di tanah atau di jobin, nanti lama-lama sini ngapal. Buat mukul mantep banget. Ya, saya dulu pelatih pencak silat di SMA. Terus yang kedua, potensi pemuda itu yaitu fikir. Dulu kita kalau berhubungan itu, kalau zaman Pak Wahid ya, zaman saya itu kan kita paling pakai surat gitu, pakai surat, dan itu datangnya lama. Tapi dengan sebab fikirnya manusia, dipikirkan betul-betul, sehingga sekarang ada apa ini? Ada HP. Sehingga jenengan cukup dengan WA saja, dalam hitungan detik sudah bisa langsung komunikasi. Dulu zaman saya tidak gitu. Untuk komunikasi sama orang yang jauh, telepon masih mahal, pakainya surat atau email, itu pun lama balasnya. Tapi karena pikir manusia, sekarang ada alat komunikasi namanya HP, sehingga memudahkan. Kemudian dengan sebab pikir manusia, besi itu sifatnya apa? Kalau dimasukkan ke air, tenggelam kan? Nah, dengan pikirnya manusia diolah, akhirnya besi itu bisa kemambang di atas air. Jadi apa? Kapal. Bahkan dengan bobot tertentu dia bisa tenggelam tapi nggak masuk ke dalam, ngambang di dalam air. Jadi kapal selam, bisa naik, bisa turun sekehendak dia. Terus besi kalau dilempar ke langit jatuh enggak? Karena gravitasi.
pasti jatuh. Dengan fikir manusia yang Allah berikan kepada kita akal dan pikiran, sehingga besi itu kalau sekarang sudah bisa terbang ke langit, wujudnya apa? Pesawat terbang. Bahkan sudah sampai pesawatnya kelasnya ulang-alik, bisa sampai keluar atmosfer kita, sampai ke luar sana, luar angkasa. Ini karena fikirnya manusia, karena kejeniusan otak yang Allah berikan kepada manusia diolah sedemikian rupa menghasilkan karya yang melebihi kekuatan fisik. Jadi kalau untuk ngantemi tembok butuh fisik lama, sekarang menghasilkan tembok cukup satu alat, namanya bulldozer, selesai, bril, selesai. Atau pakai dinamit, diledakkan, selesai, buar, selesai. Wonogiri dulu itu waktu saya di kampus itu sering penelitian di Gunung Kapur, itu susah untuk ngepres karena batuan kapur. Tapi dengan adanya pikir manusia sekarang jadi jalan terbuka lebar, dia waduh dinamit. Kalau di bulldozer lama, di dinamit, diledakkan dengan bom. Lalu ada satu potensi yang luar biasa yang melebihi kekuatan fisik dan pikiran manusia, yaitu apa? Di dalam kita manusia dan bahkan pemuda, yaitu potensi agama. Potensi hati di dalam hati kita. Adanya agama dalam hati kita. Maka potensi hati ini kalau digeladi, diolah, maka jauh melebihi kekuatan hati dan pikiran. Nah, makanya kenapa waktu bulan Ramadan kita sama-sama paham kan? Kenapa di bulan Ramadan itu kita menggeladi hati kita, amal kita dalam rangka untuk menjadi orang yang bertakwa. Karena memang konsepnya sederhana. Hati itu tempatnya ketakwaan. Fa innaha min taqwal qulub. Wa ma yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar Allah, maka itu tanda ketakwaan hati. Hari ini kita sering ke masjid pulang pergi, maka itu adalah tanda kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hati kita geladi, maka jauh luar biasa manfaatnya ketika sholat saja. Sahabat Anas radhiyallahu, ini beliau sahabat Nabi dan punya perkebunan kurma yang luas. Suatu saat musim kemarau, tidak ada air. Maka sahabat Anas ini ngomong kepada pembantunya, coba ambilkan air. Air yang dimaksud ini bukan untuk menyirami kebun, enggak cukup airnya, kekeringan, kemarau panjang kayak hari ini. Tapi airnya adalah untuk ambil wudhu, untuk sholat. Maka beliau sahabat Anas sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, beliau tanya kepada pembantunya, sekarang lihat kebunnya wis enek banyu turun. Wah, belum jenengan, juragan, belum ada air. Maka sahabat Anas mengulang lagi sholat 2 rakaat. Tanya kepada pembantunya, sekarang lihat ada air enggak? Tidak ada. Maka sholat yang ketiga, berdoa kepada Allah, tanya kepada pembantunya, sekarang lihat ada air enggak? Ada, ternyata Tuhan. Ada hujan datang lokal. Sudah tahu hujan lokal ya? Hujan itu datang cuma di situ tok, di samping-sampingnya tidak ada hujan. Dan hujan itu datang cuma di kebunnya sahabat Anas radhiyallahu. Ini karena apa? Digeladi hatinya. Sehingga kalau otak hari ini akal kita tidak ada banyu, berarti kudu duduk menggali sumur yang dalam, ada kemarau. Saya kemarin pulang dari Merbabu, setiap Jumat ini kan ada pembinaan pengajian di Merbabu, di lereng Merbabu di Desa Maga. Kemarin dari sana itu sumur artesisnya itu sudah kedalaman 60 meter, masih belum ketemu air. Sampai hari ini susah air. Jadi kalau kita ke sana sampai di ngangsok ke banyu. Jadi sudah duduk sampai 60 meter belum ketemu banyu, malah piponnya ceklek. Sampai di dalam 30 meter piponnya ceklek. Jadi sekarang susah untuk ngangkat piponya. Sudah ketanam ceklek di dalam. Jadi agak susah untuk bagaimana ngangkat. Jadi sampai sekarang belum ada air. Jadi lereng Lawu sama lereng Merapi Merbabu itu konturnya beda. Sama Allah dibuat beda ternyata. Jadi di mana gunungnya aktif, itu kan ada Merapi yang masih aktif. Kalau dalam penelitian saya dulu di ilmu tanah itu, kalau gunungnya aktif itu rata-rata unsur pembentuk tanahnya banyak pasir, kan gitu, secara ilmu. Jadi kalau banyak pasir, ada hujan, itu larinya bablas airnya. Hilang, nggak bisa disimpan di dalam tanah. Lah ini Gunung Lawu beda lagi konturnya, topografinya. Dia kan sudah ratusan tahun mati gunungnya, nggak pernah meletus. Jadi tanahnya sangat subur, banyak lempungnya. Karena syarat untuk mengikat air itu tanahnya harus lempung. Jadi kalau tanahnya lempung, hujan masuk terikat, kan gitu.
Jadi meskipun di sana banyak tanaman besar, kalau tanahnya banyak pasir ya airnya amblas. Makanya kenapa dalam-dalam dan susah air kalau musim kemarau. Coba kita bandingkan dengan daerah Tawamangu, daerah Karangmandan atau lebih naik lagi. Mau kemarau pun Allah tetap berikan air yang banyak. Karena dari segi alamnya, asbab dohirnya itu banyak lempungnya karena gunungnya mati. Kalau gunungnya sering meledos, banyak pasir. Kalau pas hujan abu itu loh Mas, itu kan pasir kok pembentuknya, pasir silika. Kalau di dalam ilmu tanah itu silika, itu subur nanti, jadi pupuk. Tapi ketika untuk air nggak bisa meresap, ditahan itu nggak bisa. Jadi masya Allah. Tapi kalau di sini masya Allah umbul, di mana-mana umbul, ada kolam renang. Jadi kembali ke tadi potensi takwa di dalam hati kita. Ada seorang sahabat lagi pemuda namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ini pemuda, namanya anak muda. Dia dulu ketika masuk Islam ya mantan preman, mantan gali dari wali istilahnya. Maka ketika itu sahabat Umar masih belum Islam. Beliau ini adalah salah satu orang di Quraisy yang memberikan usul untuk membunuh Nabi waktu belum jadi Nabi, belum jadi sahabat. Waktu ketika mau membunuh Nabi membawa pedang dihadang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, cah nom gleleng dibalas karo sing gleleng. Tapi glelengnya ini gleleng agama. Mau kemana kamu Umar? Bawa pedang, aku mau membunuh Nabi Muhammad. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas gimana? Jadi cah nom gleleng. Sebelum kamu membunuh Nabi Muhammad SAW, hadapi dulu saya. Ini jenenge cah nom. Kalau potensinya benar dipakai untuk membela agama. Misalnya kan kuali. Maka singkat cerita setelah berlalunya waktu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini disuruh memimpin pasukan 10.000 untuk dakwah. Di tengah jalan itu sungainya nggak ada kapal. Kapalnya sudah dihancurkan sama musuh, jembatannya barang dihancurkan. Maka beliau akhirnya sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, beliau mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Semua mengikut seperti yang aku lakukan. Numpak jaram aku di atas air. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu semua pasukannya 10.000 ikut Bismillahirrahmanirrahim, naik kuda semua berjalan di atas air. Dan ini nyata, kisah ini nyata, masyhur, bukan dongeng 1001 malam. Ini pemuda kalau potensi agamanya ada, maka dia hatinya tergeladi, diarahkan kepada agama, maka luar biasa manfaatnya. Nah ini karena waktunya singkat, tadi diminta ada tanya jawab. Mungkin lain waktu kita sampaikan yang lebih rinci tentang potensi, kemudian bagaimana mengarahkan potensi. Jadi pesan saya untuk adik-adik sekalian yang mungkin masih sekolah, tugas kalian diselesaikan dulu, yaitu apa? Belajar. Ini waktunya ujian toh. Ya, ini ujian ini, waktu ujian. Maka jangan lupa belajar untuk mencari nilai yang terbaik untuk diberikan kepada orang tua. Dan jangan lupa menjaga sholat. Karena bagaimanapun sholat itu adalah amal pertama yang nanti ditanya Allah ketika di akhirat. Jadi jagalah sholat. Jadi jangan sampai kita ini melupakan hal yang penting bagi diri kita adalah sholat. Jadi sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Nanti kalau jawabnya terbalik, keliru, nanti maknanya keliru. Kalau sholat itu penting, berarti kita menganggap nanti kalau sholat itu adalah yang utama. Kalau sudah ada panggilan adzan, segera kita melakukan sholat. Tapi kalau yang penting sholat, nanti mundur-mundur, yang penting sholat. Maka dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada waktu lagi bisa kita perpanjang. Nah sebetulnya ngomong belajar banyak. Sebenarnya saya mau ngomong masalah hijrah, tapi tidak jadi karena kita bicara perkenalan dulu. Ya namanya gak kenal maka tak sayang. Ini pengajian bulanan juga sih Pak. Ya mudah-mudahan nanti bisa istiqomah. Dan nanti saya harapkan teman-teman kalau mau ikut kegiatan, nanti kita mau bikin kegiatan bareng-bareng. Kita mau rihlah sama Tadabbur Alam di daerah Jatiyoso Karanganyar, dekat tempat wisata. Ada gerojokan, ada main air tubing, kemudian ada nanti
pendekatan secara agama. Nanti ada pengajian di sana juga. Nanti biar dikelola sama Mas Irawan. Nanti yang mau ikut boleh. Saya biasa sama remaja masjid saya kemarin sebelum Ramadan itu berangkat ke sana satu bis 30 orang putra putri. Kita rela, kita tadabur alam, pengajian di sana dan juga kita wisata di sana. Sebelum lama ini 21 Mei saya bersama mahasiswa Hafiz ke sana juga. Lah kemarin saya naik ke Merbabu, kita mau bikin acara nanti tanggal 23 Juni sebelum Hari Raya Idul Adha. Pelajar-pelajar Semerbabu di atas SMP SMA kita kumpulkan, kita nanti mau bareng-bareng pesantren kilat 3 hari di daerah Jatiyoso sambil kita berwisata rohani, berwisata jasmani. Nanti jadi untuk khusus pelajar nanti ada programnya. Jadi jangan takut, kita bikin santai di sana kayak ngaji di alam, ada alam. Bisa diikuti SMP, SMA. Kalau SD jangan dulu. SD masih bobolan, nanti lagi nginep sedikit nangis dalam mulai, nah repot. Jadi yang diajak yang SMP, yang SD jangan dulu ya. SD boleh ikut asalkan karo wong tuane. Gue nangis betul lagi dhewe karo wong tuane. Jadi Merbabu insyaallah tanggal 23. Nanti kalau di sini monggo. Dari saya cukup sekian. Kalau mau ditanyakan silakan. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.